Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Dia di sini, dia telah tiba, dan dia akan membalas dendam. Tiba-tiba tanaman merambat kehitaman yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dan dipisahkan menjadi 3 serangan, sekaligus menghancurkan ketiga papan. 4 cincin jiwa juga naik dari bawah kaki Tangya. Bebe akan terkejut mengetahui kemajuan kultivasinya. Tangya baru saja melewati peringkat 30 setahun yang lalu, tetapi sudah menjadi leluhur jiwa 4 cincin. Bahkan Bebe sendiri atau Susansi tidak membuat kemajuan yang mengejutkan. Jiwa bela diri Tangya adalah rumput biru perak. Tidak, itu bukan rumput biru perak yang normal lagi. Ketika tanaman merambat hitam kebiruan menari, itu lebih mirip ular sanca besar. Dan mata Tangya memancarkan cahaya merah ungu redup yang mengerikan. Ada 2 murid sekte darah besi yang berjaga di kedua sisi gerbang, tapi mereka tidak bisa bereaksi tepat waktu saat Tangya menghancurkan papan. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kau mencari mati? Seorang murid berteriak dengan marah, namun dia terpana segera setelah dia melihat 2 cincin jiwa kuning dan 2 ungu di belakang Tangya. Memiliki 4 cincin jiwa tidak begitu menarik di Akademi Shrek, tetapi untuk sekolah umum dan sekte memiliki 4 cincin adalah masalah besar. Selanjutnya, cincin jiwanya adalah set yang optimal. Tangya tidak lagi bisa dilihat sebagai lemah di mata para murid sekte kecil. Rumput biru perak melilit leher para murid sekte ini. Meskipun dia tidak menggunakan keterampilan jiwa, rumput biru peraknya tiba-tiba berubah menjadi keunguan. Kedua murid sekte darah besi berteriak dengan menyedihkan. Mereka seperti dicekik sampai mati. Tubuh mereka kemudian dihancurkan dan gelombang demi gelombang aura berdarah keluar dari tubuh mereka, diserap oleh rumput biru perak. Setelah itu, lapisan cahaya berdarah mengalir ke arah Tangya, membuat kulit tampak lebih pucat. Hah? Seorang penatua sedang duduk di sebuah restoran di seberang jalan. Penatua ini memperhatikan seluruh situasi dari tempat duduknya. Namun penatua ini tampaknya terkejut dan menyempitkan matanya seolah-olah dia berada di tengah-tengah pemikiran yang mendalam. "Tili, keluar!" teriak Tangya. Dia berlari ke dalam. Rumput biru peraknya melemparkan 2 mayat. Sejumlah besar murid sekte bergegas keluar. Pemimpin mereka memusatkan pandangannya pada sosok kecil Tangya yang bergegas ke halaman. "Sialan, kau berani membunuh murid sekte darah besi kami? Kau mencari mati, bunuh dia!" Pria ini adalah tuan muda sekte darah besi Titang. Dia telah mengikuti ayahnya Tili menyuap beberapa penjaga kota dan menyerang sekte Tang di tengah malam. Dasar sekte Tang terlalu lemah pada saat itu, dan hanya Tangya yang lolos dari pembantaian. Meski kecil, sekte darah besi masih memiliki lebih dari 200 murid. Master sekte Tili adalah seorang kaisar jiwa, dan ada 2 penatua raja jiwa. Titang adalah leluhur jiwa 4 cincin. "Kalian semua akan mati!" teriak Tangya. Tubuhnya melompat ke udara. Berbagai senjata tersembunyi terlempar ke segala arah saat dia menyerang para murid sekte darah besi yang datang ke arahnya. Murid-murid sekte garis depan musnah seketika. Jiwa bela diri Titang diwariskan dari garis keturunan keluarga Ti. Itu disebut sebagai beruang besi. Keganasan Tangya membuat anak buah Titang melarikan diri ke segala arah, meninggalkan Titang sendiri. "Aku akan membunuhmu! Aku akan membunuhmu!" teriak Tangya. Kondisi mentalnya benar-benar di luar kendali. Banyak rumput biru perak melesat ke arah Titang. Cincin ketiga Titang menyala. Dia melemparkan tinjunya ke depan, menembakkan sekelompok cahaya putih. Sinar putih menciptakan perisai cahaya menepis rumput biru perak, kemudian menyerang ke arah Tangya. Tangya menghindar dengan langkah bayangan hantu. Teriakan keras datang dari halaman belakang. Siapa yang menyebabkan masalah di sekte darah besi? Seorang penatua yang tampak mirip dengan Titang dan 2 penatua lainnya dengan cepat berlari dari halaman belakang. Sinar dingin diseduh di mata Tangya.
Dia mengangkat tangan kanannya dan melambaikannya di udara. Cincin jiwa ketiganya menyala dan bola cahaya hitam keunguan melesat ke arah mereka bertiga. Rumput biru perak Tangya jauh lebih kuat dan ganas dari yang diperkirakan Titang. Meskipun ayahnya dan para tetua telah tiba, dia tidak merasa aman, terutama karena fakta rumput biru peraknya mendekatinya dari segala arah. Titang melepaskan keterampilan jiwa keempatnya tanpa ragu-ragu, namun tanpa sadar lengannya melakukan kontak dengan rumput biru perak. Paku tajam menutupi rumput biru perak menusuk kulitnya. Dia bisa merasakan energi mengalir keluar dari tubuhnya, diserap oleh rumput biru perak. Kekuatan macam apa ini? Menyerap kekuatan leluhur jiwa empat cincin sangat berbeda. Tangya bisa merasakan kekuatan jiwanya meningkat secara signifikan. Tili benar-benar tak berdaya ketika menyaksikan kematian putranya ditelan dan diserap rumput biru perak Tangya. Tili dan kedua tetua mencoba membelokkan serangan Tangya. Mereka dipaksa mundur. Mereka berusaha menghindari serangan, tetapi ketika mereka akhirnya berhasil menghindari jaring dan tiba di depan kejadian, mereka menyaksikan Titang ditelan oleh kekuatan rumput biru perak. Kamu membunuh anakku." Tili meraung marah. Matanya hampir seluruhnya merah. Kekuatan Kaisar Jiwa 6 cincin dilepaskan. Cincin roh naik dari kakinya. Satu putih, dua kuning, dan tiga ungu. Dua penatua lainnya juga terkejut. Mereka juga tahu siapa Tangya. Mereka melepaskan jiwa bela diri ketika mereka melihat 4 cincin jiwa Tangya dan rumput biru perak. Tuan Sekte harap berhati-hati. Jiwa bela dirinya sepertinya tidak biasa. Dia sepertinya menghisap kekuatan Tuan Muda. Jangan bilang dia adalah Mas Roh Jahat. Penatua di sebelah kiri Tili berseru. Wajahnya menjadi pucat pasi ketika dia mengucapkan kata-kata Mas Roh Jahat. Ketika Tangya di kandungan orang tuanya sudah tahu tentang kemampuan tersembunyi di tubuhnya, yaitu kemampuan kehidupan yang melahap. Karunia ini berisi aura jahat yang sangat besar, namun itu disembunyikan dan tidak akan muncul kecuali dipicu. Tangya merasa sangat tertinggal jauh dari yang lain saat Bebe dan yang lainnya ke turnamen duel benua. Dia meninggalkan akademi diam-diam dan menemukan hutan lebat. Dia kemudian melepaskan rumput biru perak dan melahap tanaman di hutan, menyerap kekuatan hidup mereka untuk budidayanya sendiri. Kemampuan hidupnya yang melahap sangat kuat dan kultivasinya meningkat pesat dengan bantuan ini. Namun jiwa bela dirinya juga mengalami transformasi dan berubah menjadi rumput biru perak kegelapan saat ini. Tangya memiliki kemauan yang kuat. Dia tahu bahwa kultivasinya sendiri akan meningkat lebih cepat jika rumput biru perak melahap kehidupan, master jiwa, dan kekuatan jiwanya. Tapi dia tidak pernah melakukannya. Bagaimana dia bisa membunuh orang-orang tidak bersalah hanya untuk memulihkan Sekte Tang? Baru hari ini dia tidak bisa lagi menekan keinginannya untuk membunuh. Ketika dia melihat musuh-musuhnya setelah kembali ke Sekte Tang, aura jahat mengendalikan pikirannya dan dia mulai membunuh tanpa ampun. Setelah dia menggunakan rumput biru perak kegelapan untuk membunuh dan melahap kehidupan murid Sekte Darah Besi, dia telah berubah menjadi Mas Roh Jahat yang tidak dapat dikendalikan. Tili juga takut menghadapi Mas Roh Jahat. Kultivasi Mas Roh Jahat tidak bisa diukur dengan cara biasa, namun Tili tidak bisa lagi diganggu rasa takutnya setelah menyaksikan kematian tragis putranya. Dia bahkan tidak bisa melihat mayat putranya. Dia berlari menuju Tangya, meraung marah di depan musuh bebuyutannya. Tangya juga habis-habisan Tili memiliki jiwa bela diri beruang besi yang sama dengan putranya, tetapi dia jauh lebih kuat. Paku tajam rumput biru perak tidak bisa menembus kulitnya. Dua raja jiwa lainnya juga tidak tinggal diam, juga menyerang Tangya. "Kalian semua akan mati!" dia berteriak ketika dia melihat pelangi dan cincin jiwa keempatnya menyala. Lapisan merah keunguan aneh menyebar dari Tangya. Bola cahaya merah keunguan besar terbentuk. Ada garis-garis aneh pada bola cahaya ini. Semua rumput biru perak ditarik. Rumput biru perak yang tak terhitung jumlahnya muncul lagi di bawah kaki Tangya, seperti paku tajam sebelum menyebar dengan cepat. Kedua raja jiwa itu langsung ditusuk oleh rumput-rumput biru perak. "Pergi dan matilah!" Tangya menjerit, dan beberapa suara dentang terdengar. Beberapa senjata rahasia ditembakkan dari berbagai bagian tubuhnya. Tili adalah seorang kaisar jiwa. Cincin jiwa keenamnya menyala pada saat ini. Dia berhasil memblokir semua senjata rahasianya. Namun
Kesenjangan keduanya sungguh sangatlah jauh. Kekuatan menakutkan meniup rambut Tangya di belakangnya. Dia akan binasa di bawah kepalan tangan Tili. Ayah, ibu, aku datang untuk bertemu kalian berdua. Tangya menutup kelopak matanya. Dia tidak takut tetapi enggan menghadapi kematian. Wajah tersenyum Bebe memenuhi pikirannya pada saat ini. Bebe. Namun ketika Tangya seharusnya dipukul, dia tidak merasakan sakit. Dia membuka matanya. Tili saat ini ditahan di udara oleh seorang penatua dengan jubah hitam. Penatua memandang Tangya dengan tenang. Dia mengangkat tangannya dan melemparkan Tili di depannya. Dia milikmu sekarang. Kamu dapat mengurusnya dengan cara apapun yang kamu inginkan. Suara penatua itu sangat tenang. Bahkan ada rasa kebajikan di tengah-tengah ketenangan itu. Keahlian jiwa keenam beruang besi tidak berdaya melawan sesepuh ini, yang bahkan tidak melepaskan jiwa bela dirinya. Musuh utamanya ada di depannya, dan dia bisa membalas dendam sekarang. Tubuhnya mulai bergetar kegirangan. Dia mengangkat tangannya dan jari-jarinya yang halus menunjuk ke arah Tili. Tili, apakah kau mengharapkan dirimu berada dalam kesulitan seperti ini setelah membunuh orang tuaku dan menghancurkan sekte Tang? Aku akan menggunakanmu sebagai pengorbanan bagi jiwa orang tuaku hari ini. Beberapa garis cahaya keemasan menembus tubuh Tili. Ekspresi wajah Tili tiba-tiba berubah dan dia tidak bisa lagi menggerakkan tubuhnya. Seolah-olah seluruh tubuhnya kram sekaligus. Tangya tertegun. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat sesepuh ini. Kamu menyegel suaranya. Penatua tersenyum. Apakah kamu ingin mendengarkannya? Tangya mengangguk dengan paksa dan menggertakkan giginya. Ya, baik. Penatua mengangkat tangannya dan menekan Tili. Ceritan Tili tiba-tiba terdengar. Suaranya yang keras dan menyedihkan, mungkin setengah dari kota Tiando bisa mendengar teriakannya. Penatua mengerutkan alisnya dan berkata, Nona muda, kamu harus lebih cepat. Kalau tidak, keluarga kerajaan Tiando akan mengirim seseorang ke sini. Tangya mengangguk dan melepaskan semua senjata rahasia sekte Tang yang dia miliki. Ayah, ibu, aku telah membalas dendam untuk kalian berdua. Tangya berteriak ke langit. Sebuah panah menembak ke kepala Tili dan mengakhiri teriakannya. Pada detik ini gelombang aura yang kuat bisa dirasakan. Tetua mengerutkan alisnya dan berlari ke depan Tangya. Kita harus pergi. Tidak, aku tidak akan pergi. Disinilah sekte Tang berada. Kenapa aku harus pergi? Aku baru membunuh para pelaku yang menghancurkan sekte Tang. Ini rumahku. Penatua mengangkat alisnya. Dia mengangkat telapak tangannya, seluruh tubuhnya menjadi mati rasa dan dia lemas. Penatua mengangkatnya dan kabut hitam menelan mereka. Dia menghilang ke udara. Di hutan Stardo, Yuho mendapatkan kembali energinya setelah 1 hari istirahat dengan nutrisi emas kehidupan. Kemampuan regenerasi tubuhnya jauh lebih besar daripada kebanyakan master jiwa pada tingkat yang sama. Meskipun Xiao Xiao menahan rasa sakit lebih sedikit daripada dia masih sedikit lelah. Xiao Xiao, bagaimana pemulihanmu? Yuho bertanya pada Xiao Xiao yang baru saja bangun dari kultivasinya. Xiao Xiao menjawab, aku hampir pulih sepenuhnya. Beruang cakar teror sangat bergizi. Selain rasa sakit di lengan kananku, kekuatan dan kekuatan jiwaku telah sepenuhnya pulih. Matahari sudah terbit saat ini. Yu Hao dan Wang Dong baru saja selesai melatih mata setan ungu. Sementara penatua Swan menghilang ke bagian yang tidak diketahui. Wang Dong bertanya, jadi kita akan memasuki hutan lagi hari ini? Xiao Xiao melompat dan menatap hutan Stardo. Dia berkata, aku sudah baik-baik saja. Aku sudah menjadi penatua jiwa sekarang. Hahaha, ketua, aku di atasmu. Mereka sedang beristirahat 50 mil dari hutan Stardo. Tidak ada binatang buas yang akan datang ke sini dalam kondisi normal. Penatua Swan menghilang setelah membawa mereka ke sini. Yuho berkata, Xiao Xiao, mari kita lihat keterampilan jiwamu yang baru. Itu juga akan memperkuat kerjasama kita di hutan Stardo. Baik, aku akan membiarkan kalian melihatnya, kata Xiao Xiao terus terang. Saat cahaya hitam menyala, 3 kuali penghancur kehidupan muncul di depannya. 3 cincin jiwa, 2 kuning, dan 1 ungu juga naik dari bawah kakinya. Xiao Xiao berteriak saat kualinya naik ke udara. Hati-hati. Saat dia berbicara, cincin jiwa ungu ribuan tahun telah menyala. Suara aneh datang dari 3 kuali penghancur kehidupan. Seolah-olah kuali itu menyentak luar biasa. Ukuran kuali mulai meningkat pesat setelah itu. Kuali yang awalnya memiliki diameter sekitar 1 meter bertambah besar menjadi sekitar 3 meter.
Kuali juga berubah menjadi emas gelap seperti bulu beruang cakar teror ribuan tahun. Kuali itu jauh lebih kuat dari sebelumnya ketika cahaya keemasan gelap melintas. Ketua, hati-hati! Xiao Xiao berteriak sebelum kuali meledak menuju Yu Hao. Yu Hao sudah merasakan hembusan angin tak menyenangkan yang tertiup ke arahnya ketika kuali berjarak 10 meter darinya. Kuali harusnya lebih dari 1000 kilogram, tapi Yu Hao tidak mundur. Sebaliknya dia mengangkat tangannya dan melepaskan pincer permaisuri es. Dia membantingnya ketiga kuali penghancur kehidupan. 3 kuali penghancur kehidupan jatuh, sementara Yu Hao dikirim terbang oleh tabrakan. Bahkan dingin yang dilepaskan oleh pincer permaisuri es dihamburkan oleh cahaya keemasan gelap. Ini sangat, Yu Hao memuji. Dia dipaksa kembali. Ini menunjukkan betapa kuatnya kuali ini. Xiao Xiao sangat senang ketika dia berkata, cincin jiwa ketigaku telah membawakanku keterampilan jiwa 1000 tahun, kekuatan kuali yang telah mengubah 3 kuali penghancur kehidupanku sepenuhnya. Kekuatan pertahanannya telah meningkat setidaknya 3 kali lipat. Selain itu, melepaskan kekuatan kuali sebelum menggunakan 2 keterampilan jiwa lainnya membuatku jauh lebih kuat. Lihat gempa kuali ini, ledakan seperti guntur terdengar. Lingkaran emas gelap memanjang hingga radius 3 meter dengan kuali sebagai pusatnya. Bumi di bawah lingkaran cahaya runtuh dan menyebabkan kuali tenggelam 1 meter ke tanah. Gelombang kejut yang kuat bahkan menyebabkan sedikit distorsi di udara. Yu Hao dan Wang Dong masih bisa merasakan getaran meskipun mereka tidak berdiri dalam radius lingkaran. Kuali penghancur kehidupan telah menjadi jauh lebih kuat. Dengan keterampilan ketiganya, kekuatan kuali bagus sekali. Kontrol dan pertahanannya, 3 kuali penghancur kehidupan memang alat jiwa yang kuat. Wang Dong memuji. Peningkatan kemampuan Xiao Xiao setara dengan peningkatan kekuatan tim mereka. Mereka memiliki kultivasi terendah di antara semua orang di 7 Monster Strike. Mereka memiliki keinginan untuk mengejar ketinggalan mereka dengan senior mereka, namun mereka bertiga memiliki jiwa bela diri kembar dan potensi terbesar. Xiao Xiao tertawa dan memandang Yu Hao. Ketua, tunjukkan pada kami betapa kuatnya tulang yang hampir menghancurkan lenganku itu. Xiao Xiao masih sedikit ketakutan ketika dia menyebutkan tulang roh telapak tangan kanan beruang emas gelap cakar teror. Jika Yu Hao tidak menyerap kekuatannya, lengan kanannya sudah hilang sekarang. Yu Hao mengangguk dan mengangkat lengan kanannya. Cahaya keemasan gelap melintas. 5 cakar tajam yang menyerupai pedang memanjang dari telapak tangannya. Agak sulit untuk menyatu dengan ini, namun itu memang berbeda dari tulang roh biasa. Ada 2 bentuk. Yang pertama adalah bentuk biasa seperti apa yang kita lihat sekarang. Bentuk lainnya adalah selama serangan keterampilan jiwa. Lihatlah. Saat berbicara, Yu Hao memilih batu. Dia kemudian mengayunkan tangan kanannya ke arah batu. Batu-batu itu dipotong menjadi beberapa bagian tanpa membuat suara. Potongan-potongan batu mendarat di tanah. Baik Xiao Xiao dan Wang Dong bergegas untuk melihat. Batu itu telah dibagi menjadi beberapa bagian dan potongannya sangat tipis. Xiao Xiao menatap dengan mata terbelalak. Ini seperti memotong tahu. Ini sangat tajam. Yu Hao terkekeh. Kamu seharusnya tidak merasa berhutang budi padaku setelah kamu melihat ini. Aku telah mendapatkan tulang roh yang sangat baik untuk diriku. Beruang emas gelap cakar teror mampu menjadi salah satu binatang jiwa yang paling berbahaya karena cakar teror emas gelapnya. Xiao Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, itu berbeda ketua, aku tahu itu. Yu Hao sedikit tersenyum dan berkata, baiklah, jangan bicarakan ini lagi. Aku akan menunjukkan kepadamu bentuk keterampilan jiwanya. Tatapannya tegak saat dia berbicara dan cakar teror di telapak tangan kanannya melambai di udara yang jauh. Sinar emas gelap yang kuat meletus dan cahaya teror yang kuat berubah menjadi proyeksi cakar emas gelap sepanjang 3 meter sebelum mencakar tanah. Tidak ada kotoran atau kerikil yang dipindahkan dari tanah, tetapi 5 bekas goresan sepanjang 3 meter muncul. Bahkan udara tampak telah dicakar. Setelah Yu Hao selesai mencakar, masih ada gema yang tersisa di udara. Yu Hao menggoda Xiao Xiao. Apakah kamu ingin menguji cakar teror emas gelapku dengan kekuatan kualimu? Tidak, terima kasih. Xiao Xiao menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa dan dengan cepat menyingkirkan kualinya. Wang Dong bertanya Yu Hao, berapa tingkat konsumsi kekuatan jiwamu saat menggunakan ini? Yu Hao menjawab, ini masih baik-baik saja.
karena hanya berasal dari beruang cakar teror 2000 tahun. Tidak banyak konsumsi dalam bentuk aslinya. Ini seperti bagian dari diriku. Tidak ada yang berbeda dari tanganku. Konsumsi lebih besar ketika aku menggunakan keterampilan jiwa. Ini menghabiskan sekitar 30% dari kekuatan jiwaku setiap kali aku menggunakannya. Penatua Swan benar. Aku bisa merasakan tulang telapak tangan kanan ini menyerap kekuatanku perlahan setelah menyatu denganku. Sepertinya itu benar-benar dapat berkembang. Wang Dong berkata, ayo pergi. Mari kita memasuki hutan Stardo lagi dan berharap keberuntungan kita berlanjut. Kita akan menemukan binatang jiwa yang cocok untuk cincin jiwa ketigamu. Tentu, Yuho mengangguk. Menjadi penatua jiwa diperlukan untuk setiap guru jiwa yang kuat, dan itu juga penghalang utama pertama dalam pengembangan setiap master jiwa. Bagi mereka yang kekuatan jiwanya dan jiwa bela dirinya lebih lemah, mereka ditakdirkan untuk tidak dapat mengatasi penghalang ini sepanjang hidup mereka. Setelah melewati penghalang ini, seorang master jiwa tidak lagi berada di tahap pemula lagi. Dia akan mencapai tahap menengah. Ketiganya melanjutkan perjalanan ke arah hutan Stardo. Setelah mereka berkemas, mereka menempuh jarak puluhan mil dengan cepat. Yu Hao terus memimpin mereka sementara Wang Dong dan Xiao Xiao mengikuti di belakangnya. Mereka bertiga tampak akrab dengan hutan Stardo ketika mereka memasukinya lagi. Dengan berbagi deteksi spiritual Yu Hao, mereka menempuh jarak sekitar 10 mil dalam waktu kurang dari 1 jam dan mulai mencari binatang buas yang cocok untuk Yu Hao. Meskipun Yu Hao tahu bahwa tidak akan mudah untuk menemukan makhluk tipe spiritual yang cocok untuknya, dia juga tidak berpikir itu akan sulit. Selama 10 hari berikutnya, mereka mengelilingi hampir setengah dari hutan Stardo, tetapi mereka tidak berhasil menemukan binatang jiwa yang cocok. Mereka memang bertemu dengan makhluk jiwa berjenis spiritual, tetapi makhluk jiwa itu terlalu lemah atau belum cukup umur. Dia tidak mungkin menyatu dengan cincin jiwa 10 tahun atau 100 tahun. Strategi mereka juga berubah selama periode waktu itu. Strategi asli mereka bukan untuk membuat marah binatang buas, tetapi mereka tidak akan menyerah ketika mereka bertemu dengan makhluk buas yang menyerang mereka. Dengan cara ini, mereka mencegah banyak masalah, namun itu tidak berhasil menarik binatang jiwa tingkat tinggi. Penatua Swan tidak muncul dalam 10 hari ini, seolah-olah dia tidak mengikuti mereka sama sekali. Dia membiarkan mereka bergerak bebas. Yu Hao akhirnya mengerti mengapa dia tidak menjadi murid inti Akademi Strik sebelumnya. Terlalu sulit bagi mata rohnya untuk mendapatkan cincin jiwa yang cocok. Nasib baiknya tampaknya telah berakhir setelah dia berburu beruang emas gelap cakar teror. Malam telah tiba lagi. Mereka bertiga mundur dari hutan Stardo dan beristirahat di sebuah bukit kecil 30 mil jauhnya. Mereka tidur di 2 tenda kecil. Yu Hao, kita tidak bisa terus seperti ini. Kita telah mengitari hampir setengah hutan Stardo. Tidak ada satupun yang cocok untukmu. Wang Dong mengerutkan alisnya saat melihat Yu Hao membalik daging panggang. Yu Hao membalik daging panggang dengan terampil dan berkata, memang sulit menemukan binatang yang cocok untukku. Sudah jarang menemukan makhluk jiwa tipe spiritual. Lebih sulit lagi menemukan yang cocok untukku. Xiao Xiao berkata, ketua, mengapa kita tidak masuk lebih dalam? Jika kita melangkah lebih dari 10 mil lagi, aku percaya kualitas makhluk jiwa yang akan kita temui akan lebih tinggi. Yu Hao terdiam meskipun mereka tahu bahwa Penatua Swan melindungi mereka secara diam-diam. Mereka semua sangat bangga sebagai generasi baru dari 7 monster trick. Tidak ada dari mereka yang ingin Penatua Swan turun tangan kecuali ada situasi khusus. Wang Dong mengaku dan berkata, aku setuju. Yu Hao, kita tidak perlu banyak berpikir. Kita dapat berurusan dengan binatang 10.000 tahun dengan kekuatan gabungan kita. Atau setidaknya kita tidak akan memiliki masalah dalam bertahan hidup. Bahkan jika kita menjelajahi 10 mil lebih jauh, kita masih akan sangat jauh dari pusat hutan. Tidak akan terlalu berbahaya dengan kemampuan berbagi deteksi spiritualmu. Selain itu, tekanan yang lebih besar juga akan bermanfaat bagi kita. Penatua Swan belum muncul, bahkan untuk memakan daging panggangmu karena dia ingin memberi kita lebih banyak pelatihan. Aku merasa kekuatan jiwa dan pengalaman hidup kita telah meningkat secara signifikan selama periode waktu ini. Yu Hao mengangguk dan berkata, baiklah, kita akan masuk lebih dalam. Namun, jika kita bertemu dengan 10.000 tahun binatang jiwa, kita harus meninggalkan daerah itu segera setelah pertempuran. Sebagai pemimpin tim, dia harus bertanggung jawab atas keselamatan semua orang. Mereka bisa menjelajah lebih dalam dengan kemampuan mereka saat ini. Mereka bertiga beristirahat lebih awal setelah makan malam. Tenda hanya menutupi langit malam. Yu Hao dan Wang Dong
berkultivasi di satu tenda, sementara Xiao Xiao mengambil tenda lain sendirian. Saat mereka berkultivasi di tengah malam, kelopak mata Yu Hao mulai berkedut. Dia membuka mata dengan cepat. Ketika dia membuka mata, cahaya keemasan bersinar di tenda kecil. Kekuatan Haodong juga menyebar dengan cepat dan kembali menjadi kekuatan jiwa mereka. Wang Dong membuka matanya juga. Ada apa Yu Hao? Wang Dong agak bingung ketika dia menatapnya. Yu Hao berkata dengan suara yang dalam, "Aku akan pergi dan melihatnya. Bangunkan Xiao Xiao." Sekelompok orang datang ke sini. Mereka keluar dari tenda pada saat yang bersamaan. Mata Yu Hao berkilau keemasan dan dua cincin jiwa bangkit dari bawah kakinya, memproyeksikan deteksi spiritualnya ke arah tertentu. Dia bisa mendeteksi lebih dari 600 meter dalam satu arah dan inderanya sangat akurat. Yu Hao melaporkan temuannya dengan lembut. 8 orang, 6 pria, 2 wanita. Aku tidak dapat menemukan salah satu tingkat kultivasi lawan. Dan aku pikir dia setidaknya 7 cincin. Ada seorang kaisar jiwa dan 4 raja jiwa di antara 5 pria lainnya. Kedua wanita itu mungkin penatua jiwa di sekitar level kita. Mereka berjalan ke arah kita sekarang. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.